Ya, sekelas brand-brand yang terkenal aja butuh iklan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya pasti punya pertanyaan, tapi nanti disimpan Ustadz untuk minggu depan ya kan. Karena alhamdulillah tadi dari yang ternyata materi minggu depan sudah dijawab ya. Seperti biasa kita hari ini saya membacakan dulu ya 3 orang pengusaha muslim dan muslimah yang telah mengirimkan produknya untuk direview oleh Makan Halal Medan dan diposting di story ya. Semoga bisa membantu awareness dari produknya. Alhamdulillah. Pertama ada Citra, namanya nih Citra, mungkin kakak-kakak ya, Kak Citra. Nama usahanya itu Hai Pastry. Jenis usahanya kue, alamatnya di Jalan Karya Kasih, orang Johor. Jalan Karya Kasih, Komplek Bukit Johor Mas, Blok E19. Akun Instagramnya Hai Pastry. Hai-nya Hai biasa ya, ejaan Indonesia. Hai, H-A-I, Pastry, P-A-S-T-R-Y. Toko online kami berdiri sejak tahun 2015. Dari capek Udah deh. lama. Suruh duduk lah. Iya, udah 6 tahun Kak berdiri, coba duduk Kak ya. Bercanda Kak. Jadi mulai eksis sejak tahun 2015, makanannya ada classic cake, cookies, snack. Bahan-bahannya insya Allah berkualitas dan halal. Produk yang dijual ada classic cake, cookies, dan snack. Harganya mulai dari 20.000 sampai yang paling mahal itu cookies ya, dari 180.000. Produk andalan dari Hai Pastry ini adalah classic cake. Bisa dihubungi di 0819 725 3702. Di 0819 7253 702. Hai Pastry. Berikutnya ada dari namanya Ulfa. Jadi saya mengasumsikan ini seorang perempuan. Kak Ulfa, nama usahanya itu coklat cookies. Akun Instagramnya masih akun Instagram pribadi Ulfa Hajar, V-nya Victory gini. Ulfa Hajar. Jenis usahanya kue kering coklat beralamat di Jalan Marendal. Dekat rumah Ustaz nih, Jalan Marendal Ustaz. Iya. Dia menerima reseller. Produk yang dijual adalah Coco Crunch coklat, permen kacang coklat, Oreo coklat, kurma coklat. Harganya 25.000 dan 30.000. Kalau produk andalan dari Kak Ulfa ini adalah Coco Crunch coklat. Bisa dihubungi selain di Instagramnya di Ulfa Hajar, bisa dihubungi di 0813 1141 8032. Di 0813 1141 8032. Yang terakhir ada dari Nazli Ayunda Majrul. Karena ada Ayundanya saya mengasumsikan juga perempuan. Jadi dari Kak Ayunda ya, tapi bukan Maudi Ayunda ini. Oh bukan. Beda. Beda. Ya. Nama usahanya A Gourmet by Me. Alamatnya di Jalan Seroja 2, nomor 169 Helvetia. Akun Instagramnya agourmet_mdn. agourmet_mdn. Agourmetnya ejaan bahasa Inggris ya. agourmet_mdn. Jadi Kak Ulfa ini menjual makanan beku, frozen Kak food. Nazli Ayunda. Oh iya. Udah berpindah. Anda bilang dia apa? Kak Ulfa. Astagfirullah. Kenapa? Puasa dia ya, bilang karena Ulfa puasa ya. Puasa. Ada keringanan nih kalau puasa ya. Dari Kak Ayunda ini biar serasa ngobrol sama Maudi Ayunda mungkin ya. Dari Kak Ayunda ini dia menjual frozen food dan cemilan homemade. Jadi pesanannya bisa per kilo atau setengah kilo. Tergantung permintaan dari pelanggan. Yang dijual adalah bakso ayam, bakso sapi, tahu bakso, kembang loyang, peyek kacang, dan jus kietna. Ya, jadi bisa jenis frozen food yang dijual oleh Kak Ayunda ini. Bakso ayam itu 80.000 per kilo, bakso sapi 120.000 per kilo, tahu bakso 80.000 per kilo, kembang loyang 45.000 per setengah kilo, peyek kacang 72.000 per kilo, dan
jus Kietna 45.000 per jar. Jar itu apa ya? Kemasannya. Jadi kalau andalannya itu Taiso ya, Taiso dan kembang loyang. Bisa dihubungi di WA-nya saja ya, saya sampaikan ya. 0813 9759 9116. Bisa dihubungi di 0813 9759 9116. Jadi siapa tahu nanti lebaran mau buat bakso di rumah, pesan sama Kak Ayunda aja ya. Siap. Atau mau coklat untuk kue-kue lebaran, pesannya sama Kak Ulfa ya kan. Boleh. Bolunya sama Kak Citra. Wih, Masya pas. Allah. Komplit ya. Memang sengaja di set kayak gini nggak dihadirkan di studio. Masya Allah nih admin manajer mengajinya hari ini. Udah di setting ternyata. Kita masuk aja ya ke materinya adalah Silakan, Bang. ini berdasarkan pengalaman chatting di grup yang kita buat ya. Jadi kan setelah alhamdulillah kan program kolaborasi dengan Medan Mengaji ini udah berlangsung beberapa lama ya Nul ya. Udah beberapa bulan. Beberapa bulan. Jadi pengusaha-pengusaha yang sudah bergabung kita buatin grup. Nah, kita bisa berbagi info di situ kan. Berbagi faedah juga, saling mendukung satu sama lain, dan ada keluhan ada Instagramnya yang dihack gitu. Nah, berdasarkan dari situlah mungkin saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya mengamankan akun Instagram. Jangan berpikir, "Bang, akun Instagramku Bang cuma 200 Bang followernya Bang." Ya 200 pun kalau dipakainya habis itu ditipunya kawan-kawan kita kan sama aja kan, dan Nama baik juga gitu kan. Dan ya kan capek lagi nanti di hacknya akun kita buat baru lagi kan, itu kerjaan lagi kan. Jadi mungkin pertama coba diamankan ya akun Instagramnya. Yang pertama kita lakukan adalah berdoa sama Allah lah dulu biar nggak diganggu. Kan betul Ustaz kan? Betul. Masya Allah. Yang kedua, usahakan buat passwordnya yang alay itu yang rumit gitu. Buat passwordnya jangan 1 2 3 4 5 jangan buat passwordnya jangan nama anak, artinya jangan yang gampang tertebak ya Bang. Usahakan pakai karakter-karakter yang ribet gitu, ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada tanda tanya gitu. Nanti Bang susah Bang ngingatnya Bang. Jadi kan kita juga harus pintar kan. Jadi kita pakai aplikasi pengingat di handphone. Udah banyak aplikasi pengingat di handphone tuh untuk mengingat password, ada tuh. Tinggal di search aja. Kalau pakai Android tinggal ditarik di Play Store, kalau pakai iOS tinggal dipakai di apps di apanya kan, di pencari aplikasinya itu. Jadi kita ingat password kita itu kita simpan di situ. Jadi kita, dan kalau bisa masih baik itu Instagram kan nanti dia ke email, jangan disamakan passwordnya, dibedain gitu. Dan rutin diganti 3 bulan sekali diganti, 3 bulan sekali diganti. Karena ya kita nggak tahu kan kapan Instagram kita akan diisengi orang gitu. Dan itu juga berlaku itu masih untuk Instagram ya. Yang selanjutnya, setelah kita pakai password yang alay, yang rumit tadi itu, aktifkan two factor authentication. Jadi di Instagram itu ada namanya, jadi rata-rata sekarang aplikasi sudah ada sih dia. Dari setting, security, password, ada password, dan nanti ada two factor authentication ini dihidupkan. Ini ada banyak nih cara-caranya. Yang penting ini dihidupkan aja ini. Autentikasi dua kali ini. Bahasa Inggris. Two factor authentication ini. Jadi cara search-nya itu dari setting ya, di 3 yang di atas ini, kalau paling atas 3. Terus di setting ada namanya security atau keamanan nih kalau yang Instagramnya berbahasa Indonesia. Nah, nanti yang two factor authentication-nya ini diaktifkan. Ini menyelesaikan two factor authentication is on. Jadi udah hidup gitu. Okay. Jadi ada banyak caranya nih. Bagaimana kita dapat, jadi apa tuh two factor authentication? Jadi ketika kita login dari device yang baru, perangkat yang baru, setelah kita masukkan password kita yang alay tadi, nah dia mengirimkan kode ke ke nomor handphone kita. Kode itulah yang kita masukkan. Jadi ada 2 kali namanya kan two factor, 2 kali pengamanan. Nah, jadi insya Allah berlapis lah dia.
Dan selanjutnya kalau bisa, misalnya nih Kak Citra ya, Kak Citra High Pastry nomornya kan tadi ada nih ya. Nomornya 0819 bla bla bla. Nah, saran saya untuk two factor authentication-nya jangan nomor yang diobral ke umum. Betul-betul nomor pribadi pribadi. Jadi ya ketika orang betul-betul berniat ngehack kita, dia nggak tahu nih kodenya itu dikirimkan ke nomor yang mana. Kalau dia tahu nomor yang ini kan, dia kan bisa ngehack nomor yang ini juga gitu. Nah gitu. Jadi kita usahakan punya 2 nomor yang berbeda nih untuk two factor authentication-nya gitu. Kan handphone sekarang kan udah banyak yang 2 kartu ya kan. Banyak. Nah gitu. Jadi kayaknya satu orang 2 nomor nih masing-masing. Masing-masing ya kan. Jadi nomor yang kita kita sampaikan sebagai nomor PIC kita atau nomor kontak produk kita, usahakan jangan itu juga dijadikan yang itu juga jadikan yang nomor pengamanannya. Jadi nanti orang kan bisa ngehack kemari juga dia kan. Cara-cara ngehack ini kan kalau memang udah berniat jahat kan ada aja gitu kan cara ngehack nomor telepon kan. Jadi bedakan ya itunya nomor untuk pengamanan dan untuk bisnis gitu kan. Jadi memang ada satu nomor ini untuk pengamanan nomor inilah gitu kan. Jadi dia memang enak gitu kan. Jadi nggak, kita juga ikhtiarnya kita nggak pakai nomor yang sama gitu. Selanjutnya adalah di WhatsApp juga, kan sering juga kan, karena kan Instagram, Facebook, WhatsApp ini kan terintegrasi nih kan, namanya grup Facebook kan. Diaktifkan juga tuh faktor authentication-nya gitu. Dan yang terakhir adalah itu jangan asal klik link yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal atau dia mengembel-embelkan dirinya itu Instagram dari pihak resmi Instagram. Oke. Kadang ada yang kirim email ke email kita. Dia mengatasnamakan Instagram. Jadi kalau nggak diperhatikan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Masya Allah. Kayak pembukaan undang-undang ini. Itu memang kita bisa mencurigai itu resmi dari Instagram. Tapi harus dicek detail lah itu. Asalkan kalau ragu jangan diklik daripada kenapa-kenapa. Nah, ketika diklik itulah kita sudah terjebak dalam tindakan hackernya tadi itu. Jadi kalau ada yang ngirim link, jangan tangan ini jangan gratil kali ngeklik gitu ya kan. Iya, karena Makan Halal Medan sendiri pun beberapa kali pernah dikirimin link. Jadi dia memang kayak domainnya itu dia pakai Instagram, tapi ternyata setelah dicek lagi ternyata dia bersubdomain lagi ke yang lain gitu. Jadi memang domain utama itu nggak Instagram gitu. Dan na'udzubillah min dzalik, ketika kita klik deh sudah susah lah dibalikkan. Dapat dia data kita kan, dapat dia ya bisa login pula terparahnya bisa login pula kan. Dan ya ketika sosial media kita sudah dihack kan, na'udzubillah min dzalik kan, ya apa saja bisa dikerjainnya kan. Ya lebih kurang itu sih dari saya di episode kali ini. Pertama, jangan lupa minta sama Allah biar diamankan. Iya, betul. Passwordnya harus alay. Jadi ya ada karakter huruf besar, huruf kecil, angka, tanda tanya, spasi, pakai aplikasi pengingat, aktifkan two factor authentication, gunakan nomor yang berbeda untuk jualan sama yang pengamanan, dan jangan asal klik. Jangan klik. Ya kan, link-link itu bahaya pokoknya. Jadi pokoknya ada yang kirim dari DM, pokoknya dari email, janganlah diklik. Aku rasa itu aja ya, semoga insya Allah nih kalau diterapkan, insya Allah bisa ikhtiar kita untuk memperketat. Dan jangan lupa tadi satu lagi, 3 bulan sekali ganti password. Oh, 3 bulan sekali ganti password. Iya. Siap. Itu aja Bang Adit. Insya Allah itu aja. Baik, jazakumullah khairan Bang Adit atas ilmu digital marketingnya terkait amankan akunmu.